sini akan membuat video tentang perkembangan anak, motorik anak. Silakan, come on. Tahu tujuan kami melakukan observasi tersebut? Tidak. Nah, di video ini kami akan menjelaskan alasan kami melakukan observasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang kami melakukan observasi tersebut. Baik, pendidikan adalah suatu proses atau sikap seseorang untuk merubah diri dan tingkah perilaku mereka untuk menjadi yang lebih baik. Yang dimana pendidikan ini akan dibagi menjadi 3 lajur. Yang dimana yang pertama ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berada di lingkungan sekolah, dan pendidikan non formal adalah pendidikan yang berada di masyarakat, dan pendidikan informal adalah pendidikan yang berada di keluarga. Pendidikan juga memiliki 4 jenjang, yang dimana jenjang yang pertama ada jenjang pendidikan sekolah dasar, yang kedua menengah, yang ketiga ke atas, dan yang keempat perkuliahan tinggi. Usia rata-rata anak Indonesia memasuki dunia persekolahan yang pertama di usia masa kanak-kanak, yang dimana usianya adalah 6-9 tahun, dan di usia kanak-kanak akhir yang dimana 9-12 tahun. Pada masa ini, anak-anak biasanya akan aktif dalam bermain, bekerja, dan akan aktif dalam melakukan kegiatan aktivitas secara langsung. Maka dalam hal ini, guru-guru akan mengaitkan bagaimana proses aktivitas anak tersebut dengan metode pembelajaran yang ada di sekolah. Dunia anak adalah bermain, di mana ketika mereka bermain, mereka akan menemukan apa yang ada di sekelilingnya dan akan menangkap hal tersebut. Sebagaimana menurut ahli Maslihatun, bermain adalah tuntutan atau esensial bagi kebutuhan anak sekolah dasar. Nah, ketika mereka bermain, mereka akan mendapatkan kebutuhan perkembangan, yaitu di mana mereka akan mendapatkan motorik, kognitif, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu aspek yang mereka dapatkan adalah aspek perkembangan motorik. Perkembangan motorik juga diartikan sebagai perkembangan yang mendalihkan dan menggunakan gerak tubuh. Perkembangan ini juga memiliki peran yang penting bagi anak, maupun secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, anak akan terampil di dalam bergerak, dan secara tidak langsung, anak akan dapat mengubah sudut pandang dari dalam dirinya. Nah, sekian latar belakang tentang observasi yang kami lakukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landasan teori yang kita pakai dalam observasi kami kali ini. Yang pertama ada perkembangan fisik. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan fisik merupakan tempat berkembangnya berbagai perkembangan di dalam diri manusia, yang dimana di dalam perkembangan fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, bahasa, dan budaya. Menurut Agus Daryo tahun 2007, perkembangan fisik merupakan salah satu perkembangan yang paling menonjol di dalam diri individu. Nah, secara garis besar, perkembangan fisik mempunyai 3 tahapan. Tahap pertama ada dari baru lahir sampai dengan 3 bulan. Tahap yang kedua ada anak-anak sampai dengan masa prapubertas, dan tahap yang ketiga yaitu ada masa remaja. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak usia sekolah dasar. Di antaranya ada tinggi badan dan berat badan. Menurut CDC, tinggi badan ideal untuk anak usia sekolah dasar tepatnya pada usia 6 sampai dengan 8 tahun di antara 115 cm sampai dengan 128 cm. Adapun untuk berat badan yang ideal untuk anak usia sekolah dasar pada usia 6 sampai 8 tahun di antara 21 kg sampai dengan 26 kg. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik kasar pada anak usia sekolah dasar. Menurut Gordon Ben Brown pada tahun 2004 menjelaskan bahwa perkembangan motorik merupakan kegiatan menggerakkan seluruh badan atau setengah dari anggota badan menggunakan sekelompok otot tertentu agar anak dapat belajar merangkak, melempar, meloncat, koordinasi, keseimbangan, kelenturan, ketangkasan, dan juga kecepatan. Pada usia sekolah dasar, anak
motoriknya dengan baik. Meskipun begitu, tahapan perkembangan motorik kasar anak berbeda-beda pada setiap individu. Mungkin beberapa anak sudah bisa mengkoordinir dan menjaga keseimbangan tubuhnya, namun beberapa anak yang lain masih belum bisa. Menurut Endang Rini Sukamti pada tahun 2007, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Yang pertama, ada sifat dasar genetik. Yang kedua, seandainya dalam kehidupan pasca lahir tidak ada hambatan khususnya di lingkungan, maka semakin aktif janin, semakin cepat pula perkembangan motoriknya. Yang ketiga, ada kondisi pralahir yang menyenangkan, khususnya gizi sang ibu, itu akan lebih cepat mendorong perkembangan motorik pasca lahir ketimbang kondisi pasca lahir yang tidak menyenangkan. Keempat, ada kelahiran yang sukar, khususnya pada kerusakan pada otak akan mengakibatkan keterlambatan pada perkembangan motoriknya. Kelima, apabila tidak ada gangguan lingkungan, maka kesehatan dan gizi yang baik pasca lahir akan mempercepat perkembangan motorik. Yang keenam, yaitu anak yang IQ-nya tinggi akan lebih cepat perkembangan motoriknya dibanding anak yang memiliki IQ normal dan di bawah normal. Yang ketujuh, apabila ada rangsangan dan dorongan untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh, maka itu akan mempercepat perkembangan motorik. Kedelapan, apabila ada perlindungan yang berlebihan, maka itu akan melumpuhkan kesiapan berkembangnya motorik anak. Yang kesembilan, karena rangsangan dan dorongan yang lebih banyak dari orang tua, itu cenderung akan mempercepat perkembangan motorik anak dan perkembangan motoriknya berkembang dengan baik. Kesepuluh, anak yang lahir secara prematur akan memiliki perkembangan motorik yang lebih lambat daripada anak yang lahir normal. Yang kesebelas, yaitu anak yang berkebutuhan khusus cenderung memiliki perkembangan motorik yang lebih lambat dibanding anak yang normal. Nah, yang terakhir, dalam perkembangan motorik, perbedaan jenis kelamin, warna kulit, ekonomi, dan sosial lebih banyak disebabkan oleh perbedaan motivasi dan pelatihan daripada anak dengan perbedaan bawaan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Hadi Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian kita atau pembahasan tentang perkembangan motorik anak dan fisik anak sekolah dasar. Yang pertama itu adalah perkembangan fisik anak sekolah dasar. Dari hasil penelitian kita di sini ada beberapa tabel dari hasil penelitian kita di sini. Dari hasil penelitian kita menemukan beberapa informasi dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dikutip dari CDC, di mana anak laki-laki usia 7-8 tahun memiliki berat badan ideal sekitar 23-26 kg dan tinggi badan 122 cm sampai 128 cm. Dan untuk anak perempuan usia 7-8 tahun, di sini kita memiliki informasi berat idealnya adalah 23-26 kg dan tinggi badan 122 sampai 128 cm. Nah, dari hasil penelitian kita ada beberapa anak yang kurang atau belum memiliki standar atau belum tergolong berat badan ideal. Di mana di sini ada beberapa hasil penelitian kita. Yang pertama, dari segi berat badan ditemukan 2 dari 5 anak laki-laki memiliki berat badan yang ideal sesuai dengan standar. Dan lanjut, 1 dari 5 anak laki-laki memiliki berat badan melebihi standar. Dan 2 dari 5 anak laki-laki memiliki berat badan yang kurang dari standar. Nah, sedangkan pada anak perempuan ditemukan 1 dari 5 anak memiliki berat badan ideal sesuai dengan standar. Dan lanjut, dan 4 dari 5 anak perempuan memiliki berat badan yang kurang dari standar. Dari segi tinggi ditemukan 2 dari 5 anak laki-laki memiliki tinggi badan yang ideal sesuai dengan standar. 3 dari 5 lainnya memiliki tinggi badan yang kurang dari standar. Dan sedangkan pada anak perempuan ditemukan 1 dari 5 anak perempuan yang memiliki tinggi badan ideal yang sesuai dengan standar, dan 4 dari 5 anak perempuan memiliki tinggi badan yang kurang dari standar. Lanjut ke perkembangan motorik anak usia sekolah dasar. Di sini berdasarkan teori Gordon dan Brownie menjelaskan bahwa kemampuan motorik kasar yang kegiatan gerak seluruh tubuh atau sebagian besar tubuh dengan menggunakan bermacam koordinasi kelompok otot tertentu, anak dapat belajar merangkak, melempar, meloncat, koordinasi, keseimbangan, ketangkasan,
kelenturan, kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Ada beberapa teori yang disampaikan oleh Gordon dan Browning dan kita mengaplikasikan beberapa teori tersebut, diantaranya kita menggunakan tes keseimbangan, kecepatan, dan kelunturan. Untuk kelunturan, kami mengambil permainan lompat karet untuk mengukur kekuatan kaki dan koordinasi gerakan mereka. Untuk tes keseimbangan, kami menggunakan pemanasan berdiri menggunakan satu kaki dan kedua tangan direntangkan ke samping dengan badan dalam posisi menduduk. Untuk tes kecepatan, kami menggunakan lari zigzag. Saat melakukan tes kecepatan, ada seseorang siswa yang belum bisa mengkoordinasikan gerakan tubuhnya seperti teman-temannya yang lain, dikarenakan faktor berat badannya atau berat badan kurang ideal. Ketika kita melakukan pengamatan di lapangan, bahwasanya dalam proses pendekatan di dalam kelas ada beberapa siswa yang segan atau yang enggan atau bertemu dengan orang yang baru, ada juga yang antusias atau bersenang dengan bertemunya orang, ada juga yang berlari-larian dan bersembunyi di bawah kolom meja karena mungkin malu bertemu dengan orang baru. Sedangkan ketika melakukan pengamatan di luar kelas, seluruh siswa sangat antusias atau bersemangat karena dari penjelasan guru olahraganya, di sini anak-anak selalu antusias atau bersemangat dengan melaksanakan olahraga daripada di dalam kelas. Sempat kemarin guru olahraga juga ngomong bahwa anak-anak sekolah dasar ini mengajak gurunya untuk berolahraga, bahkan mengingatkan sebelum jam olahraga itu berlangsung. Jadi di sini anak usia sekolah dasar di sana itu lebih antusias bersemangat berolahraga. Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa semakin bagus perkembangan fisik dan motorik anak, maka semakin mampu anak mengendalikan dirinya untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh yang dapat terkoordinir dengan baik. Seperti contohnya pada saat guru olahraga dan peneliti memerintahkan anak-anak untuk melakukan instrumen-instrumen yang telah disiapkan oleh peneliti, anak-anak sudah mampu mengkoordinir gerakan tubuhnya dengan baik. Sedangkan apabila perkembangan fisik motorik anak tidak baik, maka akan berdampak pada kemampuan anak dalam mengkoordinir gerakan tubuhnya. Sekian materi atau hasil pembahasan penelitian observasi kita yang saya dapat sampaikan. Nanti untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Laila Saida. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari observasi kami di salah satu sekolah dasar, di mana di sini saya akan memaparkan bagaimana beberapa kasus dari perkembangan fisik dan motorik kasar pada anak usia 7-8 tahun. Dari hasil observasi tersebut, kami menemukan sebuah kasus positif dari perkembangan fisik anak usia 7-8 tahun, di mana anak tersebut memiliki tinggi badan sekitar 125 cm dan berat badan 24 kg. Nah, kenapa kami katakan positif? Karena berdasarkan data dari CDC bahwa berat badan ideal dan tinggi badan ideal anak usia 7-8 tahun yakni di kisaran 122-128 cm dan 23-26 kg. Oleh karena itu, anak ini masuk ke dalam kasus positif yang mana pertumbuhan fisiknya sesuai dengan standar anak usianya. Nah, adapun faktor yang menyebabkan anak tersebut dikatakan positif atau sesuai dengan perkembangan fisik anak seusianya, yakni yang pertama faktor internalnya karena memang kematangan dan sifat jasmaniah yang diwariskan oleh keluarganya. Sedangkan faktor eksternalnya karena lingkungan keluarganya memenuhi kebutuhan gizinya sehingga pertumbuhan fisiknya dapat sesuai dengan anak seusianya. Yang mana hal ini relevan dari teori oleh Hikmatul Istiqomah dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2019. Kasus kedua yakni kasus negatif, di mana seorang anak perempuan berusia sekitar 7-8 tahun memiliki berat badan 19 kg dan tinggi badan 108 cm. Nah, yang mana hal ini tidak sesuai dengan standar dari CDC tadi.
hal lainnya dari perkembangan fisik pada anak perempuan ini, yakni pada indera penglihatannya yang sangat sensitif terhadap cahaya. Setelah kami kaji lebih dalam, ternyata faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan fisik dari anak ini yang pertama yakni faktor internal berupa genetik yang diwariskan dari keluarganya, karena memang ia sudah mengalami hal tersebut dari sejak ia lahir. Sedangkan dari segi faktor eksternalnya, meskipun anak tersebut memiliki kekurangan dari indera penglihatan, ia tetap diterima oleh masyarakat dan teman-temannya. Berdasarkan wawancara dari guru olahraga juga, ia juga berusaha untuk membimbing anak tersebut agar perkembangan fisiknya dapat sesuai dengan anak seusianya. Selain itu, teman-temannya juga selalu membantu dan membantu ia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selanjutnya yakni perkembangan motorik kasar pada anak sekolah dasar, yang mana di sini kami menemukan seorang anak laki-laki berusia sekitar 7-8 tahun, di mana perkembangan motoriknya sejalan dengan teori dari Gordon dan Brown pada tahun 2004, di mana anak tersebut sudah mampu menggerakkan seluruh tubuh atau sebagian besar tubuh dalam melakukan berbagai gerakan koordinasi menggunakan otot besar seperti kecepatan, kelincahan, dan kelenturan, yang mana hal ini kami dapat dari hasil observasi berupa lari jarak pendek, lari zigzag, dan senam yang kami lakukan ketika melakukan observasi. Adapun faktor internal yang mempengaruhi perkembangan motorik anak tersebut yakni karena kematangan sistem saraf pada anak tersebut, yang mana hal ini relevan dengan teori dari Aida Farida pada tahun 2016. Nah, faktor eksternalnya yakni karena kecukupan gizi dari anak tersebut serta dukungan, rangsangan, dan motivasi dari lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga perkembangan motorik pada anak tersebut bisa berjalan dengan baik, yang mana hal ini kami ambil dari teori Endang Sukamti pada tahun 2007. Adapun kasus negatif dari perkembangan motorik kasar pada anak, menurut Gesell pada tahun 1934 yang kami kutip dalam Santrok 2007, perkembangan motorik pada anak berjalan beriringan dengan proses pertumbuhan secara genetik atau kematangan fisik anak. Nah, kami menemukan seorang anak berusia sekitar 7-8 tahun yang mana pertumbuhan fisiknya sudah sesuai dengan anak usianya, namun ia memiliki perkembangan motorik yang tidak sesuai dengan anak usianya. Adapun faktor yang menyebabkan perkembangan motorik kasar pada anak tersebut lambat, yakni yang pertama dari faktor internalnya, anak tersebut diduga kurang memotivasi dirinya sendiri dalam melakukan berbagai gerakan. Nah, sedangkan faktor eksternalnya karena memang pola asuh dari orang tuanya yang tidak memberikan perhatian dalam aktivitas yang dilakukan oleh anaknya. Namun dalam hal ini, dari hasil wawancara kami bersama guru olahraganya, guru olahraga ini mengatakan bahwa ia akan berusaha terus-menerus untuk memberikan rangsangan, dorongan, dan motivasi kepada anak ini agar perkembangan motoriknya bisa sejalan dengan anak usianya, yang mana faktor ini relevan dengan teori dari Endang Rini Sukamti pada tahun 2007. Ia mengatakan bahwa adanya rangsangan, dorongan, dan kesempatan untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik pada anak. Sekian pemaparan hasil dari perkembangan fisik dan motorik anak, baik dari segi positif dan negatifnya, baik dari faktor internal dan eksternalnya dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Aulia. Di sini saya akan memaparkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan fisik serta motorik kasar anak berdasarkan kasus-kasus yang kami temukan. Upaya pertama yaitu menjaga kesehatan tubuh anak.
kebiasaan hidup bersih, sehat, dan olahraga secara teratur akan dapat membantu menjaga kesehatan pertumbuhan tubuh. Solusi yang kedua yaitu makan makanan yang baik dan bergizi. Baik buruknya makanan yang dikonsumsi oleh anak akan menentukan percepatan pertumbuhan fisik anak tersebut. Upaya yang ketiga yaitu sering berlatih, merangsang, dan mendorong perkembangan motorik anak sejak dini. Yang keempat, menyediakan fasilitas untuk anak, misalnya seperti yang relevan pada kasus 2 perkembangan fisik anak. Apabila kasusnya seperti itu, maka orang tua bisa mengatasinya dengan menyediakan kacamata anti radiasi. Oke, di sini ada upaya terakhir, yaitu menyediakan waktu istirahat untuk anak untuk menghilangkan rasa lelah dan mengumpulkan tenaga baru. Istirahat sangat diperlukan bagi anak. Hal ini agar anak tidak stres dan terhindar dari gangguan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Haris Bahlian. Jadi kesimpulan dari hasil observasi perkembangan motorik kasar pada anak usia 7-8 tahun melalui hasil penelitian yang sudah dipaparkan, dapat diketahui bahwa perkembangan motorik kasar pada anak dapat dilatih melalui kegiatan fisik yang dapat diamati secara langsung. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, sebagian besar anak-anak pada usia 7-8 tahun sudah mampu dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dengan baik, seperti berlari dan melompat. Hal itu menunjukkan bahwa motorik kasar mereka memiliki perkembangan yang baik. Namun, ada beberapa anak yang memiliki keterlambatan dalam perkembangan fisik dan juga motoriknya. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Oleh karena itu, bimbingan dari keluarga serta masyarakat di sini sangat berperan penting dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik serta motorik kasar anak. Apabila keluarga dan lingkungan anak tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, maka otomatis pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut akan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.